Kamandaka. Dikisahkan pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi memiliki 4 orang anak. Anak pertama bernama Raden Banyak Catra, anak kedua Raden Banyak Ngampar, dan anak ketiga Raden Banyak Blabur. Sedangkan anak yang keempat seorang putri yang bernama Ratna Pamungkas yang lahir dari seorang selir. Pada saat itu Prabu Siliwangi sudah sangat loyo karena usianya sudah tua dan ingin menyerahkan tahta kerajaannya kepada Raden Banyak Catra. Namun sebelum dinobatkan menjadi raja, Raden Banyak Catra harus menikah dulu. Tetapi Raden Banyak Catra belum mempunyai calon istri. Dia berkata kepada Prabu Siliwangi kalau dia ingin menikah dengan wanita yang wajahnya mirip dengan ibundanya. Maka dari itu Raden Banyak Catra pergi mengembara mencari calon istrinya. Sebelum pergi mengembara, Raden Banyak Catra bersemadi dan melakukan ritual. Kemudian dia mendengar ilham berupa bisikan dari Sang Hyang Widi. Begini bisikannya: "Hai Banyak Catra, sudah cukup semadimu. Pergilah kamu ke Gunung Tungkuban. Di sana kamu akan bertemu dengan resi yang sangat sakti bernama Ki Hajar Wirangrong." Nah, dalam perjalanan setelah mendapat wangsit dari Dewata, singkatnya Raden Banyak Catra langsung bertemu Resi Ki Hajar Wirangrong. Setelah mendapat nasihat dan pencerahan dari sang resi, Raden Banyak Catra langsung pergi ke arah timur, tepatnya ke daerah Kepatihan Pasir Luhur, dan langsung meminta untuk mengabdi dan mengganti namanya menjadi Kamandaka yang berasal dari Kalipucang. Seiring waktu berlalu, saat itu Patih Raksanata tidak memiliki anak. Akhirnya, singkat cerita, Raden Banyak Catra diminta untuk menjadi anaknya. Pada waktu itu, Kadipaten Pasir Luhur dipimpin oleh adipati yang bernama Prabu Kandadaha. Pada suatu hari, Prabu Kandadaha memerintahkan Patih Raksanata untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa menangkap ikan. Semua putri Prabu Kandadaha ikut menyaksikan penangkapan ikan. Hanya putri bungsu yang bernama Dewi Ciptarasa dengan ditemani biung emban Nyai Kandek yang tidak ikut bergabung. Dia hanya memperhatikan dari jauh, tetapi pandangan matanya tertuju kepada pemuda penangkap ikan yang bernama Kamandaka. Suatu hari, Dewi Ciptarasa meminta Kamandaka untuk datang ke Kadipaten Pasir Luhur. Setelah beberapa waktu, Kamandaka dan Dewi Ciptarasa menjalin cinta. Pada suatu malam, pertemuan mereka diketahui oleh prajurit. Akhirnya, Kamandaka dituduh sebagai pencuri. Prabu Kandadaha murka dan memerintahkan Patih Raksanata untuk membunuh Kamandaka. Patih Raksanata merasa sedih dan tidak tega untuk membunuh Kamandaka karena Kamandaka adalah anak angkatnya. Akhirnya, sang Patih menyuruh Wiradusta untuk menyerang Kamandaka pada saat mandi di sungai. Dan kabar kematian Kamandaka tersebar luas, bahkan sampai ke telinga Dewi Ciptarasa. Dewi Ciptarasa sangat sedih, menangis setiap hari dan selalu menyendiri. Sementara itu di Pajajaran sana, Prabu Siliwangi memerintahkan Raden Banyak Ngampar untuk mencari Raden Banyak Catra dan mengajaknya pulang ke istana Pajajaran. Sampailah Raden Banyak Ngampar di wilayah Pasir Luhur. Lalu dia mengabdi dan menjadi prajurit dengan nama samaran Silihwarna. Suatu ketika Adipati Pasir Luhur memerintahkan Silihwarna untuk menangkap dan membunuh sang pengacau yang sangat meresahkan, yaitu seorang penyabung ayam. Maka bergegaslah Silihwarna dengan menyamar dan membawa ayam aduan untuk menjebak sang pengacau yang ternyata adalah Kamandaka atau Banyak Catra yang masih hidup.
terjadi beberapa waktu, dan sampailah puncak pertarungan antara Kamandaka dan Siliwarna. Keduanya tidak saling kenal bahwa mereka itu adalah saudara kandung karena terlalu lama berpisah. Pertarungan semakin sengit dan mengerikan. Kamandaka murka sampai berteriak, "Hai berdebah, kalau aku tidak dapat menandingi kesaktianmu, jangan kau sebut aku putra Maharaja Siliwangi, Raja Agung dari Pajajaran." Betapa terkejutnya Raden Banyak Ngampar yang ternyata Kamandaka adalah nama samaran dari kakaknya yang dicari selama ini. Pada akhirnya mereka saling bertukar cerita dan saling meyakinkan. Setelah itu mereka sepakat untuk membohongi Adipati Pasir Luhur dengan mengirim jantung dan darah anjing hutan untuk disantap sang Adipati. Mendengar kabar kematian Kamandaka, Dewi Ciptarasa kembali berduka dan selalu menyendiri di kamarnya. Sementara itu, setelah Kamandaka pulang dari Pajajaran, Kamandaka mendapat anugerah Dewata. Kamandaka mendapat semacam pakaian yang dapat mengubah dirinya menjadi seekor monyet atau lutung. Suatu hari, Kamandaka memerintahkan seseorang untuk mengirim surat kepada Dewi Ciptarasa dan menjelaskan bahwa Kamandaka masih sangat mencintai Dewi Ciptarasa. Pada suatu hari, Prabu Kandadaha pulang dari berburu membawa monyet yang sangat lucu dan ajaib. Nah, karena lutungnya ajaib banget, menjadi rebutan semua putri Adipati Kandadaha. Maka semua putri Adipati Kandadaha ditugaskan untuk memberikan pisang kepada si lutung. Dan tentu saja si lutung memilih pisang yang diberikan oleh Dewi Ciptarasa. Teman-teman, kelak lutung ini dikenal dengan julukan Lutung Kasarung. Betapa bahagianya sepasang kekasih ini bertemu kembali setelah sekian lama dipisahkan oleh keadaan. Namun, tiba-tiba ada kabar dari kerajaan Nusa Tembini bahwa rajanya yang bernama Prabu Pulebahas mengirim utusan untuk melamar Dewi Ciptarasa dan mengancamnya jika lamaran itu ditolak, maka akan ada perang besar antara kerajaan Nusa Tembini dengan Kadipaten Pasir Luhur. Akhirnya, si Lutung Kasarung bersama Dewi Ciptarasa mengajukan syarat diterimanya lamaran, yaitu 1000 kodimori dan 40 orang putri kembar sebagai emas kawin lamarannya. Dan para prajurit pengiringnya tidak boleh membawa senjata apapun. Pada hari yang sudah ditentukan, sampailah rombongan lamaran Prabu Pulebahas di alun-alun Kadipaten Pasir Luhur. Ketika membuka pintu tanduk, tiba-tiba Prabu Pulebahas disambut tikaman dan tusukan oleh Lutung Kasarung jelmaan Raden Banyak Catra. Dengan cepat, Adipati Kandadaha memanggil Dewi Ciptarasa dan mempertanyakan bahwa Lutung Kasarung binatang kesayangannya itu. Lalu, sang putri menceritakan bahwa Lutung Kasarung adalah jelmaan Raden Banyak Catra atau Kamandaka, putra mahkota dari kerajaan Pajajaran. Betapa bahagianya Adipati Kandadaha, kemudian menikahkan keduanya dengan pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Singkat cerita, pada masa-masa berikutnya, Lutung Kasarung, jelmaan Raden Banyak Catra, diangkat dan dinobatkan menjadi Adipati Kadipaten Pasir Luhur. Demikianlah teman-teman cuplikan cerita rakyat dari Banyumas, Jawa Tengah yang berjudul Raden Kamandaka. Terima kasih.